Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai weton yang cerdas. Segera sukses dan bahagia, duit nggak ada habisnya. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Orang-orang cerdas itu tahu kalau bahasa itu sangat penting. Bahkan ada peribahasa mengatakan, kata-kata itu bisa lebih menyakitkan daripada sebilah pedang. Orang-orang cerdas itu selalu berpikir dulu, baru berbicara. Bukan berbicara dulu, baru berpikir. Karena kata-kata lahir dari pemikiran. Pemikiran melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Dan karakterlah yang akan menentukan nasib kita, bisa baik atau bisa buruk. Bahasa ini bisa menentukan arah perspektif cara berpikir kita. Pada saat kita mampu mengandalkan kata-kata kita pada saat yang tepat, insya Allah kita akan disukai orang. Melalui video ini, saya ingin belajar sekali bagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana jadi seorang yang cerdas, bagaimana orang yang disukai dan dikagumi tanpa harus ditakuti. Jadi, materi kali ini bukan cuma untuk panjenengan, tapi materi kali ini juga untuk saya, biar kita sama-sama belajar. Orang-orang cerdas tidak pernah pakai kata, ini bukan salah saya. Pada saat terjadi masalah, apalagi dalam grup, apalagi dalam tim, menyalahkan orang lain itu adalah hal yang paling gampang. Orang-orang cerdas tidak pernah memakai kata-kata itu. Karena dia tahu apapun konsekuensinya pada saat keputusan itu sudah dijalankan, keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama. Dia sangat pantang untuk menyalahkan orang lain. Orang-orang cerdas ini cenderung dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijalankan. Kalau memang dalam suatu grup atau dalam tim terjadi sebuah kesalahan, dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dengan berkata, ini bukan salah saya. Kalau sudah terjadi kesalahan, berarti itu kesalahan bersama. Walau pada saat mengambil keputusan itu, dia sudah tahu ini akan terjadi kesalahan. Tapi, karena itu sudah menjadi keputusan bersama, ya kita harus konsekuen. Kalau itu kesalahan kita bersama, kalau kita cenderung menyalahkan orang lain dengan kata, ini bukan salah saya, nanti suatu saat, suatu waktu, apabila ada pekerjaan lain, orang-orang akan menghindari bekerja sama dengan kita. Sebelum kita menyalahkan mereka, mereka akan menyalahkan kita dahulu atas sebuah kondisi yang tidak beres. Kalau kita mau bertumbuh ke arah yang lebih baik, kita harus menghindari banget menggunakan kata-kata, ini bukan salah saya. Orang-orang cerdas juga tidak akan pakai kata, ini kurang bagus, seharusnya lebih sempurna. Dalam sebuah pekerjaan, apalagi di awal-awal, tidak ada yang sempurna. Kalau kita sibuk mencari kesempurnaan, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu. Mengharapkan kesempurnaan sama saja mengarahkan diri kita untuk menuju kegagalan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Orang-orang cerdas ini cenderung tidak mencari kesempurnaan, tapi dia akan selalu melakukan yang terbaik. Pada saat dia coba lagi, dia belajar dari kegagalan untuk menjadi yang terbaik dari yang kemarin.
bukan untuk mengharapkan kesempurnaan. Jadi, jika panjenengan terus mencari kesempurnaan dalam pekerjaan, ya siap-siap saja panjenengan akan kehilangan yang terbaik. Orang-orang cerdas juga tidak akan berkata, ini di luar pekerjaan saya. Pada saat dia mendapatkan tugas dari bosnya, dari manajernya, sesuai dengan deskripsi itu, otomatis akan ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manajernya itu, atau dilakukan oleh bos kita. Apabila kita cuma menjalankan job deskripsi kita saja, berarti sama saja kita hanya bekerja untuk mendapatkan gaji dan untuk mendapatkan keamanan kerja. Orang-orang cerdas ini umumnya dia selalu mendiskusikan dulu apabila dia melihat pekerjaan dia itu di luar job deskripsi dia. Justru dia mendiskusikan dulu ke atasan dia, ke manajer dia, daripada kita harus langsung menolak mentah-mentah. Siapa tahu kalau panjenengan menjalankan itu, mungkin jabatan panjenengan bisa naik, atau panjenengan akan mendapatkan penilaian dari bos panjenengan. Kita tidak tahu, dengan melakukan diskusi tadi, akhirnya kita mendapatkan pemahaman jangka panjang. Kalau kita langsung menolak, kita tidak tahu tujuannya. Jadi, orang-orang cerdas ini sangat tahu sekali, dia tidak akan menggunakan kata-kata, ini di luar job deskripsi saya. Kalau itu tidak pantas, dia bisa menolak secara halus daripada langsung menolak mentah-mentah. Orang-orang cerdas juga menghindari kata, ini tidak adil. Orang-orang cerdas sangat menghindari ini. Karena kalau mereka tahu, kalau mereka memakai kata-kata ini tidak adil, itu sama saja kayak kanak-kanak. Anak-anak kecil kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dia akan langsung berontak. Ini tidak adil, ini tidak adil. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata itu, sama saja kita kayak kanak-kanak. Kita kelihatan tidak dewasa dan begitu naif kalau kita selalu menggunakan kata-kata itu. Jadi, kalau panjenengan merasa keputusan itu tidak adil dan memang benar-benar tidak adil, panjenengan bisa menggunakan kata-kata yang lain daripada hanya ini tidak adil. Panjenengan tanyakan sama bos panjenengan. Panjenengan bilang, kenapa kok saya tidak mendapatkan itu? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan itu? Supaya saya bisa meningkatkan kinerja saya lebih baik lagi. Orang-orang cerdas juga tidak pernah menggunakan kata-kata, saya itu lebih pintar dari panjenengan. Orang-orang yang menggunakan kata-kata, saya itu lebih pintar dari panjenengan, itu sebenarnya dia pengen menunjukkan kesombongan dia. Dia pengen memperlihatkan kalau orang lain itu di bawah dia. Kalau memang panjenengan punya IQ yang bagus, kalau memang panjenengan punya tingkat kecerdasan yang bagus, kalaupun panjenengan memang lebih pintar daripada orang lain itu pasti mengakui kok. Kenapa? Karena panjenengan dibutuhkan di situ. Tapi kalau itu keluar dari kata-kata panjenengan, saya itu lebih pintar daripada panjenengan, itu hanya sebuah pengakuan yang sombong dan panjenengan pengen diakui. Berhentilah untuk bicara, saya itu lebih pintar dari panjenengan. Kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas yang lain adalah, jangan tersinggung ya. Sudah ngomong jangan tersinggung ya, tetapi pada akhirnya menyinggung perasaan orang lain juga. Orang-orang cerdas tidak akan menggunakan kata-kata ini. Apalagi para pemimpin hebat itu sangat menghindari kata-kata ini. Di awal sudah seperti itu. Akhirnya orang sebelum mendengarkan kelanjutannya, dia sudah defensif duluan. Kenapa? Karena itu pasti menyinggung. Daripada kita menggunakan kata-kata seperti itu, mending kita mencari kata-kata yang betul-betul tidak menyinggung orang lain. Tapi maksud dan tujuan kita tersampaikan dengan baik dan benar, tanpa harus menyinggung orang lain. Meski memiliki kecerdasan tinggi dan ilmu pengetahuan luas, para weton ini sangat rendah hati dan suka untuk membagikan ilmu mereka secara cuma-cuma.
Itu sebabnya berbagi adalah sifat yang harus dipelihara di kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang suka berbagi akan mendapatkan kehidupan yang lurus dan tidak mengalami masalah dalam hidup. Sebagai balasannya, mereka selalu dilimpahi rezeki yang tak pernah macet dan terus mengalir deras. Berikut 6 weton yang terlahir cerdas, rendah hati, dan rezekinya terus mengalir deras. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Minggu Wage. Menurut Primbon Jawa, neptu weton Minggu Wage adalah 9. Berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4. Weton Minggu Wage berada di bawah naungan 2 cakra, yaitu cakra dasar bumi dengan cakra ajna langit. Dari perpaduan 2 naungan tersebut melahirkan sosok weton Minggu Wage sebagai kesatria yang cerdas dan sangat rendah hati. Maka tidak heran bila weton Minggu Wage termasuk dalam kategori weton yang paling mempunyai kecerdasan tinggi atau unggul dari weton-weton lainnya. Kunci kesuksesan weton Minggu Wage ada pada karya-karya yang ditekuninya. Sebab segala bidang yang ditekuni bisa menentukan tingkat pencapaian yang baik. Selanjutnya yang kedua, weton Minggu Legi. Total neptu yang dimiliki oleh weton Minggu Legi adalah 10, yang berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Legi juga 5. Sifat dasar yang dimiliki oleh orang yang lahir pada weton Minggu Legi ini adalah welas asih dan dermawan. Panjenengan yang lahir pada weton Minggu Legi juga termasuk orang yang tekun, tidak mudah menyerah, tidak takut gagal. Panjenengan yang lahir pada weton Minggu Legi bisa memegang tanggung jawab dengan sangat baik. Berdasarkan sifat yang dimilikinya, maka pekerjaan yang berhubungan dengan perniagaan ataupun perdagangan adalah merupakan pekerjaan yang cocok bagi weton ini. Selanjutnya yang ketiga, weton Selasa Pahing. Menurut Primbon Jawa, weton Selasa Pahing memiliki jumlah neptu yang besar, yaitu 12, yang berasal dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9. Mereka yang lahir pada weton ini dinaungi Wasya Segoro, yang berarti orang yang ada pada weton ini akan selalu dimudahkan rezekinya. Selasa Pahing ini juga memiliki sifat dan karakter yang baik, termasuk suka menolong orang lain. Hal ini yang akan membuat weton ini kelimpahan rezeki yang melimpah berkat kecerdasannya. Selanjutnya yang keempat, weton Rabu Wage. Total neptu yang dimiliki oleh weton Rabu Wage ini yaitu 11. Terdiri dari hari Rabu 7 dan pasaran Wage 4. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno, weton Rabu Wage memiliki watak seperti Pancasuda Sumur Sinobo yang memiliki artian berwawasan luas. Dengan wawasannya yang luas tersebut, maka weton Rabu Wage dikenal cerdas dan dapat membimbing orang lain pada kebaikan serta kemuliaan. Selain itu, weton Rabu Wage ini juga memiliki sifat yang menyenangkan, penurut, ramah, tidak tegaan, serta cermat dalam mengambil keputusan dan juga mudah bergaul. Kecerdasannya dan kesabarannya dalam membimbing orang lain, inilah yang akan menjadikan layak untuk dijadikan maha guru, yang merupakan sumber dari segala ilmu. Selanjutnya yang kelima, weton Senin Pon. Total neptu yang dimiliki oleh Senin Pon ini yaitu 11, yang terdiri dari hari Senin 4 dan pasaran Pon 7. Kecerdasan orang yang lahir pada Senin Pon juga di atas rata-rata, sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan akan cepat selesai. Namun tetap saja mereka akan menjadi sulit untuk bekerja di bawah tekanan.
Mereka cocok menjadi seorang pemimpin di instansi pemerintah, pengusaha, ataupun seniman adalah bidang pekerjaan yang cocok. Weton ini pun kelak akan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu ketika mereka tua, dikarenakan akan bisa menularkan keberhasilan yang pernah diraih dalam menjalankan usaha. Bisa juga jika ada yang meminta saran, weton ini akan membagikan kiat-kiat menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya yang keenam, weton Rabu Pahing. Seseorang dengan weton Rabu Pahing memiliki netu yang cukup besar, yaitu 16, dengan rincian nilai hari Rabu sebesar 7 dan nilai pasaran Pahing sebesar 9. Salah satu ciri khas dari karakter orang yang memiliki weton Rabu Pahing yaitu tenang dan tidak mudah marah. Weton Rabu Pahing memiliki watak lakuning banyu yang memiliki arti selalu tenang. Bagi orang yang bersama dengan weton ini akan merasakan kenyamanan. Bukan hanya itu, weton ini juga berada di bawah lindungan Tunggak Semi, yang artinya senantiasa mendapatkan rezeki. Walaupun rezekinya cenderung tidak banyak, namun terus mengalir. Weton ini juga berpeluang besar menjadi orang kaya raya. Akan tetapi, wajib dalam mempergunakan kelebihan yang ia miliki dengan baik. Semua perhitungan ramalan tersebut adalah ramalan manusia. Tentu tidak selalu benar. Yang benar adalah perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian boleh mempercayainya dan boleh juga tidak, karena Primbon Jawa hanya sebatas ramalan saja. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya